Bagaimana cara menghilangkan fatty liver secara naturopati. Adila ketika haid suka keliengan. Protokol naturopatinya bagaimana Bu Dep? Nah, kuku jari di 4 jari kaki anak cekung berarti apa ya Bu Dep? Ya makasih Bu Dep. Cara mengobati radang tenggorokan selain dengan menggunakan antibiotik dong Bu Dep. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jamri, your favorite naturopathic practitioner. Dalam segmen Tanya Sehat Debbie, jadi teman-teman yang baru mampir ke akun ini, di kanal YouTube channel, di akun YouTube ini, saya setiap minggu memberikan jadi teman-teman bisa ke Root of Life UK di Instagram untuk bertanya apapun. Nanti saya akan jawab lewat akun ini. Kalau bermanfaat silahkan di share dan di subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendukung kanal YouTube ini. Benar kan ya kanal YouTube ya? Kanal YouTube. Semoga kita semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya dari informasi yang saya share ala naturopati. Yuk kita mulai yuk. Pertanyaan pertama dari DJALCS. Cara mengobati radang tenggorokan selain dengan menggunakan antibiotik dong Bu Dep. Oke, radang tenggorokan itu kan berarti ada pembengkakan ya teman-teman ya. Jadi cara yang paling mudah adalah menghindari makanan-makanan yang bisa mencetus peradangan atau pembengkakan di saluran kerongkongan tenggorokan kita. Jadi mengetahui makanan-makanan apa aja yang mencetus peradangan itu adalah kunci untuk menghindari peradangan. Jadi bisa berbeda-beda ya teman-teman, tapi secara umum mungkin kayak gorengan ya, karena gorengan itu mengandung omega 6 tinggi, terus juga tepung terigu terutama, karena banyak sekali orang yang sebenarnya sensitif dengan tepung terigu dan produk olahannya seperti roti, mie, pasta gitu ya. Berikutnya kemungkinan gula putih, gula rafinasi yang banyak di makanan-makanan kemasan olahan. Berikutnya juga mungkin adalah produk susu komersil, karena walaupun penelitian banyak sekali yang menyatakan tidak mengkonklusikan hubungan antara peradangan dengan susu komersil, tapi sebenarnya erat sekali ya hubungannya. Berikutnya air putihnya coba dicek. Asupan air putih itu sangat erat sekali dengan kondisi kita itu radang. Jadi banyak sekali orang yang kurang minum air putihnya, terutama anak-anak ya, orang dewasa juga. Jadi pastikan 2,5 liter, kalau laki-laki 3 liter sehari ya air putihnya, dan itu nggak bisa ditawar teman-teman, mohon maaf. Aku nggak bisa ditawar kalau ngomongin soal air putih. Dan mungkin kalau teman-teman masih makan yang gorengan seperti itu, tingkatkanlah fish oilnya atau minyak ikannya, karena mengandung omega 3 atau sumber omega 3 lainnya yang dapat menurunkan peradangan. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Faiza Elfas. Bu Dep, vertigo sentral, apa ya akar permasalahan dan apa bisa sembuh? Bisa sembuh sih bisa. Kalau akar masalahnya, pertama coba dicek dulu air putihnya. Asupan air putihnya seberapa banyak. Terus udah belum mengecek ya, biasanya vertigo ini ada hubungannya dengan migrain, suka pusing. Jadi pelajarin dulu akar dari pusing dan migrainnya itu apa. Kalau ada makanan-makanan pencetusnya, biasanya makanan yang tinggi histamin juga mencetus migrain. Nah, kalau jadi vertigo itu gejala ya, bukan penyakitnya itu sendiri. Jadi kemungkinan bisa karena migrain, ada peradangan di infeksi di dalam telinga bagian dalam, ada radang saraf vestibular juga bisa, atau BPPV ya juga bisa menyebabkan vertigo juga.
Nah, ini juga bisa dicetus oleh virus flu dan pilek, cedera kepala, stroke, neuritis, penyakit meniar juga bisa. Jadi, apakah bisa disembuhkan? Bisa sekali, tetapi harus dicoba dicek dalam tubuhnya sendiri apa yang kemungkinan menjadi penyebab dari kondisi teman-teman. Jadi makanan-makanan seperti makanan asin, makanan manis, alkohol, kafein, makanan yang mengandung tiramin ya, seperti daging asap, yogurt, coklat, pisang, keju matang, gula, buah sitrus, hati ayam, anggur merah, itu bisa menjadi pencetusnya juga. Bisa mungkin kalau mau mencari, dicek asupan makanan, kalau mau mencari suplementasinya ya, asupan makanan yang tinggi vitamin B-nya masuk apa enggak, vitamin E, minyak ikan, itu bisa membantu kondisi vertigo. Tehnya, teh jahe, kalau ada rasa sakit, cuka apel dan madu juga membantu juga ya. Kalau ada rasa sakit mungkin bisa menambahkan pycnogenol ya, tapi ini tergantung teman-teman. Kita ada kelasnya loh sebenarnya ya. Teman-teman juga bisa membantu dengan essential oil, bagus sekali untuk yang punya masalah dengan vertigo, seperti lavender, lemon balm, jahe, dan peppermint. Oke, berikutnya dari galeri underscore bersama. Kuku jari di 4 jari kaki anak cekung berarti apa ya Bu Dep? Ya, makasih Bu Dep. Yang pertama adalah coba dicek zat besinya, dicek zat besi, level zat besi dan ferritinnya ya Bu ya, kemungkinan besar di situ kekurangannya. Zinc juga bisa dicek sih, zinc levelnya juga, dan vitamin D aja sekalian kalau mau sekalian ngecek ya. Berikutnya dari Nora Fadila. Nora Fadila, ketika haid suka keliengan, protokol naturopatinya bagaimana Bu Dep? Nah, keliengan ini biasanya kekurangan zat besi bisa banget ya, ada hubungannya banyak sekali. Jadi perempuan sudah banyak yang anemia atau kekurangan zat besi, nah nanti menghasilkan anak-anak yang kekurangan zat besi juga. Jadi, dan itu salah satu yang bisa menyebabkan stunting dan lain-lain ya, gangguan berat badan, pertumbuhannya, dan segala macam ya. Jadi coba dicek dulu, kalau misalnya keliengan itu dicek zat besi sama ferritinnya. Kalau memang itu yang kekurangan, segera ditambahkan dosisnya 2-3 mg per kilogram berat badannya, dan cari yang bagus ya, yang mudah diserap ya, jangan yang itu merek yang banyak dikenal di Indonesia. Sorry, ada lipstick, ini dia nih ya, kalau kayak lipstick alami atau organik suka ada, jadi sadar untuk ngecek giginya ya, kadang suka nempel di gigi, tinggal dibersihkan aja kok biar kita nggak terkena kimianya. Oke, berikutnya dari Erin Priyandini, bagaimana mengatasi dari dalam dan luar untuk jerawat wajah dan eksim di tangan untuk anak perempuan usia 12 tahun. Bagaimana mengatasi dari dalam dan luar untuk jerawat wajah dan eksim. Ini ini webinar Bu. Pertanyaannya panjang banget ini Bu. Bagaimana mengatasi dari dalam dan luar untuk jerawat wajah dan eksim di tangan untuk anak perempuan 12 tahun. Bu, bukan aku nggak mau jawab, bakal dengerin apa enggak ibunya 2 jam. Ini menyepelekan, kalau aku bilang menyepelekan masalah yang pasti ibu sendiri udah pening ya ngerjainnya ya, atau mencari solusinya. Pening nih, pasti pening. Aku dulu mengobati jerawat aku di umur 17 tahun tuh pusing sekali ya. Ibu jangan begini kalau bertanya ya. Karena nggak mungkin saya jawabnya dalam waktu 2 menit, 3 menit ini Bu. Banyak ini Bu. Jadi yang pertama, cek vitamin D-nya, cek food sensitivity IgG-nya nih, mumpung besok lagi murah banget nih teman-teman ya, dalam rangka ulang tahunnya Root of Life di Leader Indonesia. Itu bisa membantu sekali. Jadi hindari makanan-makanan pencetusnya, tingkatkan vitamin D levelnya, optimalkan. Besok di Bekasi akan ada nih gratis ya, kalau ibu tinggal di Bekasi sok atau kesana buru-buru pagi-pagi. Terus juga cek zinc levelnya juga sekalian. Pola makannya dirubah. Kalau ibu mau belajar, ada di YouTube aku ini, di kanal ini, micro habit hari ke 32 sampai 59, suruh anaknya nonton.
dan pahami. Ibu juga bisa ikutan ya. Dari situ dulu deh Bu ya. Kalau nggak kepanjangan nanti Bu. Kalau bagaimana mengatasi itu webinar masuknya ya Bu sayang. Kalau Ibu udah belajar sedikit banyak, nanti ada pertanyaan yang lebih spesifik baru saya jawab ya. Berikutnya dari Ibu Linda Mariana. Bu Dep, untuk vitamin D, K2, zinc dan magnesium apa yang tidak boleh diminum bersamaan? Semuanya boleh diminum bersamaan kok Bu, nggak ada masalah kalau yang Ibu sebutkan di sini ya. Oke, cuman biasanya magnesium saya malam karena itu bikin relax. Kalau magnesium pagi-pagi ntar bikin relax. Kecuali memang Ibu bawaannya udah agak tense ya, agak kenceng gitu pagi-pagi, boleh minum magnesium pagi-pagi. Berikutnya Grisna Paung. Apakah ada jenis makanan ala naturopati untuk menyembuhkan batu ginjal? Ada. Tapi pertanyaannya apakah ada jenis makanan? Ya ada. Apa maksudnya? Menyembuhkan ya, kata menyembuhkan ini sebenarnya ini pemahaman Ibu Grisna mesti kita klarifikasi dulu. Batu ginjal itu bisa terjadi karena banyak hal, karena kurang minum air putih, kurang makan sayur, kebanyakan protein hewani, terutama protein hewani yang susah cerna dan susah didetoksifikasi karena mungkin bukan yang organik gitu, kurang olahraga, stres levelnya tinggi. Jadi coba kita putar balik, tambahin air putihnya, perbanyak sayurannya, kurangi protein hewaninya. Kalaupun mau tambahkan protein hewani, tambahkanlah protein hewani yang organik, olahraga, istirahat, dan manage stress levelnya. Kita putar balik aja. Tapi yang pasti kalau untuk batu ginjal juga penting sekali yang namanya vitamin C levelnya dicek, vitamin D levelnya dicek. Di situ dulu ya Bu ya. Oke, berikutnya dari sebentar, Ibu Linda sudah, Ibu Grisna sudah, Ibu Puput Gusti. Apakah anak kurang nafsu makan salah satunya kekurangan zinc Bu Dep? Betul sekali Bu. Salah satu penyebab anak kurang nafsu makan adalah kekurangan kadar zinc levelnya. Jadi segera dicek dan berbanyak asupan dari sumber makanan yang tinggi zincnya dulu. Ya, kayak seafood, biji-bijian, kayak biji labu. Berikutnya dari Piki.pik.aja. Bu Dep, rempah yang mengendap pada golden milk, jamu, seduh itu sebenarnya ikut diminum, dibuang ya? Minumlah Bu, minum banget ya Bu ya. Please jangan karena itu mengendap di gelas atau nempel di gelas tuh dipikir nanti dalam tubuh kita juga mengendap dan segala macam ya. Kok nggak ada yang mikir kalau makan gula, kalau makan margarin mengendap apa, itu malah jauh yang lebih mengendap. McDonald's tuh nggak berubah-berubah dalam berbulan-bulan, nggak tercerna. Beda ya prosesnya dalam tubuh kita. Kalau yang alami tubuh kita bisa memetabolisme dengan optimal. Berikutnya dari Ta_Wijaya, bagaimana cara menghilangkan fatty liver secara naturopati? Nah ini juga sebenarnya pertanyaannya kurang spesifik, mungkin makanannya, akarnya, jadi satu-satu ya Bu. Kalau bagaimana cara menghilangkan fatty liver secara naturopati, ini satu webinar, karena aku akan menjelaskan akar masalahnya apa dulu. Tentunya pola makan yang salah, stress level yang tinggi. Fatty liver biasanya orang-orang suka makan gorengan, tidak makan sayur, air putihnya kurang olahraga, banyak makanan olahan, kurang tidur gitu. Kalau cara menghilangkan fatty liver bisa detox liver ya, dari detox pencernaan, ginjal, dan liver. Itu biasa kita ada protokolnya di webinar Bu gitu. Kalau yang paling ini sih ya mungkin biasakan untuk ikutin micro habit saya deh, membiasakan air putih dengan lemon atau ACV, terus menambahkan olive oil dalam makan kita sehari-hari daripada makan yang gorengan, menambahkan minyak zaitun dalam makanan kita sebagai tambahan untuk di sup atau di salad dibandingkan yang gorengan yang minyak goreng. Itu bisa membantu ya detox liver sih Bu, detox liver, dan berikan makanan-makanan yang baik untuk liver kita seperti sayur-sayuran yang pahit, milk thistle, itu bisa membantu. Oke, semoga bermanfaat jawaban saya. Mohon kalau untuk minggu depan jangan pertanyaannya terlalu lebar ya, seperti bagaimana cara menghilangkan fatty liver secara naturopati. Itu general sekali pertanyaannya. Ini pertanda kalau Ibu sendiri belum membaca tentang atau menonton video-video saya yang lain, membaca postingan saya sebelumnya. Jadi kurang spesifik pertanyaan, nanti
ngejawabnya juga saya membutuhkan waktu banyak sekali. Sementara video-video tanya sehat ini kita akan pilih 10 pertanyaan dan kita akan jawab dalam waktu sekitar 10-15 menit. So it's not gonna make sense to memberikan pertanyaan yang jawabannya bisa panjang kali lebar di Tanya Sehat Baby gitu. Atau kalaupun ia mau menanyakan itu, coba pilih pertanyaannya lebih spesifik, baca dulu yang lain-lainnya ya. Oke, kalau begitu aku terima kasih banyak yang sudah menonton, dan jangan lupa disebarkan kalau ini bermanfaat, dan stay tune untuk video-video berikutnya. Saya akan terus memposting micro habit dan video saya jalan-jalan. Ingat, semua video saya selalu ada informasi dan edukasinya. Terima kasih teman-teman, salam sehat selalu, I love you all, bye.